Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berpendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita bisa katakan bahwa terjawab 100%. Kira-kira seperti ini skema P2 dan P3 ya. Apabila teman-teman mendapatkan nilai tes kompetensi yang cukup rendah, tapi justru bisa saja ya berpotensi untuk dinyatakan ASN P3K 2023. Kenapa? Karena ada kata kunci yang ada pada diri P2 dan P3. Yang pertama itu adalah P2 dan P3 itu adalah salah satu pelamar berkebutuhan khusus teman-teman. Kemudian yang kedua, P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas atau tidak ada passing grade, sehingga berapapun nilai untuk P2 dan P3 sepanjang linear dengan formasi itu bisa diurutkan berdasarkan nilai ranking tertinggi. Jadi tidak ada beban ya bagi pelamar P2 dan P3 mengenai nilai ambang batas. Itu yang menjadi salah satu kunci kenapa bisa jadi ada skema P2 dan P3 yang nilai kompetensinya itu rendah tapi dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Langsung saja teman-teman ya, kita to the point ke informasi. Nah, di sini ada salah satu pertanyaan dari subscriber ya yang mempertanyakan mengenai seberapa besar peluangnya menjadi ASN P3K Guru. Di sini kalau kita perhatikan pak formasi di kabupaten saya yaitu guru prakarya ada 16. Pelamar khusus ya sudah tutup, jadi tersisa 6. Apakah hanya 11 yang daftar P3, P1 dan P2 nggak ada? Saya P3 lulus seleksi administrasi. Berapa kemungkinan saya lulus Pak? Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan ya, bahwa ketika teman-teman mendapatkan nilai yang rendah itu tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman tidak lulus. Bisa jadi meskipun teman-teman mendapatkan nilai rendah, itu teman-teman bisa lulus menjadi ASN P3K. Salah satu alasannya karena P2 dan P3 itu di seleksi P3K Guru tahun 2023 itu tidak ada nilai ambang batas yang dibebankan, berbeda dengan pelamar umum. Pelamar umum itu tadi teman-teman wajib mencapai nilai ambang batas. Nah, logika seperti ini ya. Anggaplah seperti ini, kita ilustrasikan ada 16 formasi untuk prakarya. Ini formasi ya. Oke, kita tulis V saja. Kemudian pelamarnya itu hanya 11. Semuanya P3. Nah, ke-11 pelamar P3 ini itu ijazah atau serdiknya itu linear dan cocok dengan 16 formasi sisa setelah penempatan P1 dan juga P2. Jadi di sini polanya P3. Nah, salah satu nilai plus untuk pelamar P3 itu tidak dibebankan nilai passing grade. Nah, anggaplah ke-11 pelamar prioritas 3 ini mendapatkan nilai yang tidak bagus, nilai yang rendah teman-teman. Apakah nantinya bisa lulus menjadi ASN P3K? Bisa, sangat bisa sekali. Kenapa admin berani mengatakan itu sangat bisa sekali? Karena jumlah formasi yang tersisa setelah penempatan P1 dan P2 itu lebih besar, lebih banyak formasi daripada pelamar. Nah, karena pelamar P3 ini tidak dibebankan dengan NAB atau nilai ambang batas, sehingga meskipun nilainya rendah, asalkan formasinya ada dan sudah mengikuti tes CAT BKN, formasinya linear, maka P3 ini tetap bisa diakomodir menjadi ASN P3K. Nah, nilai rendah dari 11 P3 ini akan diurutkan 1 sampai 11 siapa yang paling tinggi nilainya teman-teman. Nah, ke-11 pelamar P3 ini akan mengisi 11 formasi yang tersedia, sehingga masih ada tersisa berapa teman-teman ya? Masih ada tersisa 5 formasi. Nah, 5 formasi ini nantinya bisa diperebutkan oleh pelamar prioritas 4. Nah, logika itu skemanya teman-teman ya. Jadi nilai yang rendah itu tidak menutup kemungkinan bisa lulus, asalkan pelamar P3 itu formasinya lebih banyak daripada pendaftarnya, sehingga nanti sistem perankingannya itu tinggal diurut aja teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ini.
Nah, ini salah satu skemanya, yaitu adalah jumlah sisa formasi untuk P3 itu berimbang teman-teman ya, itu berimbang atau lebih banyak dari pelamar P3 P3K Guru 2023. Jadi kalau misalkan formasi P3 itu untuk guru kelas anggaplah misalkan 10, kemudian pelamar P3-nya itu tinggal 2 dan linier, maka otomatis setelah tes CAT BKN dan tidak melakukan pelanggaran, kedua guru P3 ini akan diangkat menjadi ASN karena jumlah sisa formasinya lebih banyak, sekalipun nilai yang didapatkan oleh P3 yang 2 orang ini nilainya rendah itu tetap diangkat. Nilainya tidak berpengaruh karena memang tidak dibebankan NAB, tidak dibebankan nilai ambang batas teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah mendapat nilai yang tinggi atau rendah dengan keseimbangan jumlah formasi linier, hampir sama dengan yang pertama tadi. Nah, mau nilai teman-teman tinggi maupun rendah, contoh misalkan kita bagi dua, anggaplah ini instansi A dan ini instansi B teman-teman ya. Oke, instansi A ini formasi guru kelasnya 1, sedangkan pelamarnya anggaplah 2. Sedangkan B formasi guru kelasnya ada 2, ada 3, pelamarnya cuman 2. Oke. Nah, di sini kalau yang instansi A ini kedua P3 ini mendapatkan nilai yang tinggi, tapi harus di ranking karena sisa formasi cuman 1 untuk P3, maka salah satu dari pelamar P3 ini bakalan tidak lulus. Anggaplah seperti itu ya, tidak lulus karena formasi yang tersisa cuman 1. Meskipun nilainya tinggi tapi tetap akan di ranking sehingga akan didapatkan nilai tertinggi. Nah, satu orang ini nilainya tinggi, sedangkan di instansi B formasi ada 3, jumlah pelamar 2. Ternyata kalau kita lihat nilainya, kedua pelamar ini sama-sama rendah nilainya teman-teman ya, tapi keduanya bisa lulus. Kenapa? Karena jumlah formasi lebih banyak teman-teman ya. Oke, jadi ini salah satu bukti bahwa nilai tinggi itu bisa jadi tidak lulus kalau memang formasinya sedikit, sehingga harus diadakan perankingan teman-teman ya, perankingan yang ketat. Adapun yang nilainya rendah itu bisa saja lulus sepanjang dia P2 P3 dan sudah mengikuti tes CAT BKN. Itu tergantung dari keseimbangan jumlah formasi linier dengan pelamar yang mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai yang rendah teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu sih ya. Oke, kemudian jumlah P1 sedikit sehingga sisa formasi banyak untuk P3 bahkan P4 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Kemudian di sini kita ke website guruppk.kemdikbud.co.id. Di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa siap-siap ya teman-teman untuk pengolahan nilai itu mulai 15 November sampai dengan 6 Desember. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi 30 November akhir bulan ini sampai dengan awal minggu pertama Desember teman-teman, 30 November sampai dengan 9 Desember 2023. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi 30 November sampai dengan 9 Desember. Kemudian pengumuman kelulusan insya Allah kalau sesuai jadwal ini tidak berubah itu akan diumumkan bulan depan, itu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.